Bahlul sendiko dauh paduka ringin Bahlul baik paduka laksanakan dengan sepenuh jiwa raga paduka. Bahlul lalu menyingkir pelan-pelan dari hadapan Raja Mulyono, raja yang sangat ia takuti sepanjang hayatnya. Bahlul begidik luar biasa mendapatkan titah ini, sebuah kata perintah yang nyaris mirip sebilah pedang yang siap memenggal kepala mungilnya itu. Bahlul yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di dalam rimba raya harus menekuk kepalanya dalam-dalam di hadapan raja yang di masa lalunya hanya tukang kayu itu. Di dalam lubuk hati Bahlul yang paling dalam, kenyataan ini jelas sangat bertentangan dengan nuraninya sendiri. Tapi apa boleh buat, inilah anomali kekuasaan, dan ini pula lah hukum abadi yang berlaku bagi hubungan abdi raja. Penguasa yang berak, abdi yang menjebokinya. Semua roh tertawa dan sesekali terpingkal di forum rapat arwah yang terhormat itu. Rupanya di forum itu, para arwah penghuni ringin tua tengah menyimak pidato pengantar sesosok roh mungil yang melalui rapat tersebut baru saja ditasbihkan sebagai pimpinan baru. Ya, ringin tua yang dihuni oleh berbagai lelembut paling senior di kerajaan Sang Wibi ini sudah memiliki pimpinan baru, yakni roh Bahlul. Maka para arwah sesepuh ringin tua pun akhirnya bisa tersenyum lega, dan perasaan was-was yang sempat menggelayuti pikiran para sesepuh arwah ringin tua akhirnya turut meredup perlahan. Dengan memiliki pimpinan baru, pokok ringin tua yang sempat terhuyung akibat badai kini hendak bangkit dan tegak kembali. Belum lama ini, pimpinan ringin tua yang lama memang sekonyong mundur dari jabatan yang diembannya sejak bertahun-tahun lalu tanpa alasan yang dapat dimengerti. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa perasaan para sesepuh ringin tua bergolak tidak karuan. Antara bingung dan amarah bercampur aduk jadi satu. Roh Bahlul sendiri adalah abdi istana Sang Wiwi yang sangat dipercayai oleh Raja Mulyono. Banyak tugas strategis kerajaan dipercayakan kepadanya. Termasuk, dan ini yang paling mutakhir, adalah soal pusaka tambang Ketunyan yang menggegerkan itu. Ya, pusaka tambang Ketunyan yang mulanya memberkahi seluruh negeri harus berakhir sebagai malapetaka. Karena para pendekar dan kalangan roh suci yang sudah berabad-abad hidup menyepi di gunung-gunung dan gua, kini turun gelanggang, turut berebut kue pusaka tambang Ketunyan. Bahkan, demi pusaka ini mereka saling berselisih dan tak jarang pula harus saling adu kesaktian. Maka pecahlah huru-hara di seluruh negeri. Raja Mulyono tahu persis bahwa hanya roh yang punya banyak pengalaman hidup di hutanlah yang dapat menyelesaikan masalah ini. Cekcok pusaka tambang harus diselesaikan dengan cara-cara yang paling rimba dan purba, namun harus tetap senyap tanpa menimbulkan huru-hara baru di tengah ketegangan para roh pendekar, sinuhunan, cenayang, dan bahkan lelembut dengan kasta paling rendah sekalipun. Di lain pihak, Raja Mulyono tidak mau eskalasi ketegangan dapat mengganggu agenda pribadinya yang sejak lama ia rangkai. Ya, Raja Mulyono memang tengah menyiapkan agenda lain yang jika ia terpeleset sedikit saja, ia bakal disantet massal oleh rakyatnya sendiri. Nah, naiknya Bahlul ke tampuk kursi empuk ringin tua tak lepas dari agenda jangka panjang Raja Mulyono. Bahkan, menurut desas-desus, mundurnya pimpinan lama ringin tua juga tak lepas dari campur tangan sang raja. Pimpinan ringin tua yang lama dianggap tahu terlalu banyak urusan istana, dan oleh karenanya ia berpotensi menimbulkan masalah kelak ketika sang raja lengser ke Prabon. Ringkasnya, pimpinan ringin tua lama itu mimpi buruk bagi sang raja. Namun nahasnya, huru-hara yang terlanjur meletus dan sambung menyambung dari satu keramaian ke keramaian lainnya agaknya sulit dianggap sebagai huru-hara biasa. Bahkan sirep sang Prabu pun bakal kesulitan membendung arus massa tersebut. Sebagaimana diketahui oleh pihak-pihak tertentu, Prabu Mulyono memang menyerap rakyatnya sendiri sejak beberapa tahun belakangan lewat ajian bagi-bagi sembako, bansos, dan masuk gorong-gorong. Maka bersama dengan huru-hara yang masif,
khasiat sirap itu meluntur dan melenyap sama sekali. Sebagian besar rakyat yang tadinya terbungkam oleh sirap, kini sekonyong tersadar. Huru-hara itu adalah bukti pulihnya kesadaran rakyat. Bahkan dalam huru-hara terkini misalnya, massa malah membentangkan spanduk dalam ukuran besar dan kecil yang isinya adalah tuntutan agar Raja Mulyono tidak menggunakan Dewan Perwakilan Demit untuk menakut-nakuti rakyat atau demi melanggengkan kekuasaannya. Rakyat yang demikian lama termakan oleh aneka citraan baik sang raja akhirnya insaf bahwa selama ini mereka telah dikangkangi oleh raja, Dewan Perwakilan Demit, dan berbagai pendengung yang kesetanan. Di tengah arus amuk massa yang juga belum usai itu, mungkinkah sang raja masih memiliki ajian lain yang lebih bulus dan busuk? Punyakah ia ajian pamungkas yang belum dikeluarkan? Beberapa hari yang lalu, melalui cermin ajaib, rakyat Delembut dikejutkan oleh sebuah siaran yang memberitakan tentang keadaan istana. Di cermin itu pula terlihat dengan terang benderang wajah sang raja yang letih, capai, dan lesu. Tak bisa dibungkiri, wajah itu mulai menua. Kerutan-kerutan kecil tampak berbanjar tak sejajar di samping kiri kanan pipinya yang tirus. Mulutnya pun kini mulai keluh untuk menitahkan tidak tahu. Kan ini kebijakannya pertimbangannya seperti apa sih Pak? Saya nggak tahu karena saya belum tahu. Paduka Mulyono bahkan kini lebih tampak sebagai manusia yang menderita, yang bakal menjalani masa pensiunnya sebagai raja dengan kesepian yang panjang. Bahkan tanpa segan, ia pernah berujar di depan Jin Brewok, salah satu jin tersakti di istana Sang Wiwi. "Brewok, apakah Brewok juga akan meninggalkanku ketika kekuasaanku ini kuserahkan kepada penerusku?" Jin Brewok tidak merespon, iya atau tidak. Di dalam arena politik kerajaan Sang Wiwi, hukum kekekalan politik semisal tidak ada kawan ataupun lawan sejati, karena yang abadi hanyalah kepentingan, tampaknya mulai melazim dan mewabah. Bahkan secara telanjang tanpa kain penutup selembar pun. Politik di kerajaan Sang Wiwi memang sudah sejak mula penuh dengan kebrutalan etika dan moral. Namun, hanya di masa kepemimpinan Mulyono lah politik kotor mencapai puncak kebinalannya.